Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kali ini seperti biasa kita bakal bahas soal Excel ya biar teman-teman juga makin paham dan kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang Excel untuk admin e-commerce nih buat teman-teman yang sering gitu kan nemu kasus seperti ini, maka semoga dengan video ini bisa lebih tergambarkan atau tercerahkan dan seperti biasa soal-soal di kita itu selalu ada petunjuk pengerjaan. Jadi ketika teman-teman bingung ngerjain sendiri itu gimana, teman-teman bisa ikutin aja petunjuknya dan di sini ada tabel utama yang banyak sel kosongnya yang pasti perlu kita kerjakan. Tentu saja dengan petunjuk yang tadi dibagikan dan ada juga tabel referensi buat bantu kita dalam mengerjakan. Nah, kalau teman-teman mau coba latihan masing-masing atau mandiri di rumah, teman-teman bisa klik aja, klik link kumpulan soal yang ada di deskripsi video ini karena udah aku bagikan teman-teman. Nah, langsung aja kita kerjakan yang pertama. Di sini petunjuknya adalah ambil nama customer dan level customer dari tabel customer menggunakan VLOOKUP berdasarkan customer ID. Nah, kita udah dikasih tahu tuh pakai VLOOKUP gitu kan. Pakai lookup value-nya customer ID ya. Kalau nggak salah tadi iya betul. Nah, di sini udah dikasih tahu lengkap banget sampai pakai VLOOKUP. Tapi kalau di tes kerja yang asli, teman-teman nggak sampai dikasih tahu gitu, pakai fungsi apa gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus banyak latihan biar intuisinya makin kuat. Dan di sini kita udah pakai lookup value-nya gitu kan. Lookup value-nya pakai customer ID dan selanjutnya tabel array-nya kita pakai tabel array yang ini teman-teman. Bisa dimasukkan, di drag aja. Nah, setelah ini teman-teman jangan lupa kasih tanda dolar. Kenapa pakai tanda dolar? Karena biar dia tuh nggak geser kanan kiri atas bawah gitu ya. Biar dia tetap karena kita ingin tabel array kita tuh adalah tabel array yang statik, dia bukan dinamis geser-geser gitu. Karena referensinya ya di yang tadi itu gitu kan. Terus kemudian call index number-nya itu adalah nama customer satu, dua, dua ya teman-teman masukin dua dan false karena kita ingin hasil yang eksak atau real. Nah, ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop aja. Nah, kemudian untuk level customer, dia kan sebenarnya dari tabel array yang sama ya. Tabel array yang ini dan juga kita menggunakan lookup value customer ID. Artinya itu dalam strukturnya kita sama. Maka di sini bisa Ctrl C aja dan di sini Ctrl V. Tapi harus ada yang kita ubah yakni bener banget call index number-nya. Karena kalau masih dua itu nanti bakal munculin nama customer lagi gitu. Makanya kita harus ubah jadi tiga sesuaikan dengan level customernya satu dua tiga gitu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman bisa enter aja dan yang lainnya teman-teman tinggal drag and drop. Nah selanjutnya untuk nama produk dan kategori teman-teman bisa ambil dari tabel produk harga jual, kategori, dan modal. Nah, dari tabel produk menggunakan VLOOKUP. Yang ini ya teman-teman, tabel referensinya. Maka ini bisa gunakan VLOOKUP gitu kan. VLOOKUP, VLOOKUP, lookup value-nya produk ID, kemudian tabel array-nya yang ini. Jangan lupa gitu kan ketika teman-teman udah ngedrag and drop gini kasih tanda dolar gitu. Kenapa? Karena dia bergeser kan kiri atas bawah lagi. Call index number-nya teman-teman untuk nama produk dia tuh satu dua maka masukkan dua teman-teman dan false. Nah terus drag and drop lagi teman-teman. Nah, untuk kategori harga jual dan modal, dia kan dari tabel array yang sama kayak tadi mirip ya. Dan kita pakai lookup value-nya juga sama produk ID gitu kan. Maka kita bisa Ctrl C aja, kemudian di sini Ctrl V. Yang diubah adalah call index number-nya untuk kategori dia satu 2 3. Maka ini angka 2 ganti pakai angka 3. Terus drag and drop seperti biasa. Nah, sementara untuk harga jual, kita ganti call index number-nya jadi call index numbernya jadi satu 2 3 4 harga jual ya. Oke. Sorry. 4 teman-teman tinggal drag and drop lagi. Nah, kemudian ada apalagi modal ya. Modal juga sama dia satu 2 3 4 5 call index numbernya 5. Teman-teman bisa masukin aja 5 di sini. Dan selesai ya, sudah sampai modal. Selanjutnya subtotal. Subtotal itu teman-teman tinggal kaliin jumlah dikali harga jual. Gitu ya. Jumlah dikali harga jual. Ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop lagi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke diskon voucher. Nah, di sini diskon voucher diambil dari tabel voucher menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode voucher. Jika kode voucher kosong, maka diskon sama dengan nol. Artinya ada suatu kondisi yang ingin kita cek ya, berarti kita pakai fungsi logika. Biasanya pakai fungsi if, teman-teman. Gitu ya. Kalau misal dia tuh gak ada kode vouchernya, misal ini kosong, artinya dia gak dapat diskon juga gitu kan. Tapi kalau dapat kode voucher, maka tolong ambil dari tabel voucher ini. Tapi ternyata teman-teman di tabel voucher ini juga ada ketentuan. Ketentuannya apa? Ada minimal belanja untuk kode voucher ini dapat diskon sekian kalau minimal belanjanya itu segini gitu kan. Nah, artinya kita ada dua fungsi if yang harus kita gunakan gitu ya. Maka di sini teman-teman bisa sama dengan if gitu kan. If yang ini sama dengan kosong, maka kita kasih nol. Nah, selanjutnya cek dulu if gitu kan. If berarti kita ingin pakai VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP. VLOOKUP gitu kan. Oh, enggak. Jangan langsung VLOOKUP, tapi kita ingin ngecek dulu if subtotal ini lebih besar sama dengan tadi kan ada minimal belanja ya. Nah, maka pakai VLOOKUP. Lookup. Nah, baru masukkan yang ini kode voucher, kemudian teman-teman masukin tabel array-nya dan jangan lupa kasih tanda dolar teman-teman biar gak geser ya. Aku gak pernah bosan buat ingetin. Nah, kemudian cek call index number yang minimal belanja 1, 2, 3 3 ya teman-teman. Kenapa minimal belanja? Karena tadi buat dapetin si diskon gitu kan, buat dapet diskon yang ini itu ada minimum belanja. Artinya harus terpenuhi lagi gitu. Kalau gak terpenuhi maka dia nggak dapat vouchernya, nggak dapat diskonnya gitu kan. Nah, kalau misal udah dapet gitu kan. Nah, value if true. Oke, if gitu kan. Ini udah, maka ketika terpenuhi gitu kan. Pakai VLOOKUP lagi gitu kan. VLOOKUP. VLOOKUP di ininya lookup value-nya sama kode voucher dan tabel array-nya juga sama yang tadi. Jangan lupa pakai tanda dolar, teman-teman. Nah, pakai tanda dolar dan di sini kalau tadi kan minimum belanja sekarang diskonnya 1, 2. Jadi untuk diskonnya itu 2 aja. Dan false. Nah, mungkin teman-teman udah agak bingung gitu sampai sini. Kita ulang lagi ya. Ulang lagi biar teman-teman gak bingung kalau ngikutin ini. Pertama, kita yang ngecek nih. N22 ini di di kolom kode voucher dia kosong ya. Kalau kosong dia dapatnya nol, gak dapat diskon. Nah, kemudian kalau ada kode voucher, maka cek dulu apakah total belanja dia tuh me, apa ya, memenuhi syarat ini minimal belanjanya gitu kan. Nah, kalau misalkan memenuhi gitu kan, ambil diskonnya sesuai dengan di kolom diskon ini sesuai dengan kode vouchernya pakai VLOOKUP ini. Makanya log value-nya juga sama pakai kode voucher gitu. Nah, kalau dia nggak dapet, artinya ya dia juga nol, teman-teman gitu. Nah, value if false ya. Di sini udah ada keterangannya gitu kan. Kurung tutup lagi. Oke, kurung tutupnya berapa nih? 1, 2, 2 ya. Coba. Oke, kita drag and drop ke bawahnya teman-teman. Oke, di sini sesuai ya. Kalau kita ingin ngecek gitu, yang pertama misal ini dapat 100.000. Oke, yang pertama adalah kita ingin ngecek dia ada kode vouchernya enggak. Oh iya, dia ada kode vouchernya. Maka yang pertama ini enggak valid. Ngecek lagi gitu kan. Apakah subtotal belanjanya itu sesuai dengan minimumnya. Kalau yang kodenya VC10, dia tuh harus minimum belanjanya 1 juta gitu kan. Sedangkan dia belanjanya aja 5 juta lebih. Maka dia otomatis dapat memenuhi syarat gitu kan. Nah, selanjutnya cari lagi, ambil lagi, tarik diskonnya dapat berapa dari sini ya, dari yang kolom diskon ini, maka dia dapat 100.000. Nah, kalau yang ini dia dapat 150.000 karena tadi sama juga, oh dia ada kode voucher gitu kan, cek dulu bener gak memenuhi. Untuk VC15 dia syaratnya itu belanjanya 2 juta, dia tadi 4 juta ya terpenuhi dan dia ambil 150.000 untuk diskonnya. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami pelan-pelan aja gak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk ongkir adalah di sini apa? Ongkir diambil dari tabel ongkir menggunakan HLOOKUP berdasarkan kota.
Oke, menggunakan HLOOKUP. Nah, teman-teman gitu kan di sini kan dikasih tahu nih buat pakai HLOOKUP, tadi pakai VLOOKUP. Nah, kalau teman-teman bingung gitu kan, kapan pakai VLOOKUP, kapan pakai HLOOKUP, itu teman-teman bisa ikutin aja trik dari aku gitu kan. Nah, kalau teman-teman istilahnya kayak value-nya berupa ini kolom gitu kan, dan di sini juga di tabel referensinya itu kolom, ini kan kayak value atau lookup value-nya kolom, nilai yang kita cari juga kolom, kolom, ini juga sama, lookup value-nya kolom, nilai yang kita cari itu berupa kolom satu, kolom 2 dan seterusnya, maka pakai VLOOKUP karena dia vertikal. Tapi kalau dia berupa tabel horizontal, ini lookup value-nya nilai yang jadi key value gitu kan. Ini nilai yang kita cari, dia berupa baris, baris, baris. Maka kita pakai lookup teman-teman. Oke, tadi key value-nya udah pakai nama kota, tabel array-nya jangan lupa di drag dan jangan lupa juga pakai tanda dolar teman-teman. FN F4 shortcutnya. Setelah itu teman-teman masukkan raw index number. Tadi dia di 2 ya. 1 2 untuk ongkirnya. Dan false karena kita ingin harga yang nilai yang fix atau real gitu, bukan yang mendekati. Itu kita udah dapet. Selanjutnya untuk biaya platform di sini itu 3% dari subtotal sama dengan 3% dikali subtotal. Oke, ke bawahnya tinggal di drag and drop lagi. Selanjutnya total bayar. Total bayar ini adalah subtotal dikurangi diskon voucher ditambah ongkir. Oke, total bayar sama dengan subtotal dikurangi diskon ditambah ongkir. Oke, ya kan, bener kan? Subtotal dikurangi diskon voucher ditambah ongkir. Oke. Udah, tinggal drag and drop ke bawahnya. Selanjutnya untuk profit. Profit di sini adalah subtotal dikurangi dalam kurung jumlah barang dikali modal dikurangi voucher diskon atau ya diskon voucher dan dikurangi biaya platform. Oke. Berarti sama dengan subtotal ya, subtotal yang ini dikurangi dalam kurung harga modal berarti kurangi QTY dikali harga modal, kemudian dikurangi voucher diskon, mana voucher diskon, terus dikurangi biaya platform, dikurangi biaya platform. Nah, harusnya kan dikurangi ongkir juga ya, harusnya dikurangi ongkir juga. Nah, terus enter aja. Karena kan dia ongkir itu jadi pengurang juga gitu, pengurang dari profit karena dia biaya yang kita keluarkan kalau kita ingin menjual barang ini gitu misal. Oke, kita udah dapat nilai-nilainya. Selanjutnya untuk status order, teman-teman di sini ada tambahan berarti di sini tadi dikurangi biaya ongkir. Biaya biaya ongkir. Oke. Nah, status order adalah jika statusnya bayar. Status bayar sama dengan belum bayar. Oke, kalau misal di sini itu belum bayar kayak gini, maka munculkan follow up. Jika profit kurang dari nol, maka rugi, selain itu selesai. Oke, berarti kita pakai fungsi kondisi. Kondisi if bertingkat, logika bertingkat. Pertama, ngecek dulu if gitu kan. Di sini, sorry, pakai tanda kurung tutup if ini sama dengan belum bayar, koma, tanda petik, maka kita harus lakukan follow up gitu kan. Nah, kemudian if gitu kan di profit ini, sorry sorry, if kurung buka profit ini kurang dari nol, koma, maka dia tuh rugi gitu kan. Nah, selain itu dia tuh selesai. Tutup, kurang tutup lagi. Oke. Terus ke bawahnya tinggal drag and drop gitu kan. Nah, di sini udah sesuai. Kalau mau ngecek lagi itu boleh banget dan emang harus dicek ya. Dia udah lunas berarti dia selesai. Kalau dia belum bayar tadi follow up ya, tapi kebetulan emang nggak ada yang kurang dari nol alias yang rugi gitu ya. Karena kalau jualan rugi juga sayang banget teman-teman. Dan tadi kan syaratnya itu kalau mau rugi itu harus profitnya kurang dari sama dengan nol gitu kan. Maka dia rugi. Tapi
Di sini nggak ada, jadi cuma ada selesai sama follow up untuk yang belum bayar dan selesai untuk yang udah lunas gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin untuk pembahasan video kali ini semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman kalau mau nyoba-nyoba di rumah masing-masing itu bisa banget. Soal-soalnya udah aku bagikan, cek aja di deskripsi ya linknya. Dan bagi teman-teman yang mau belajar Excel dari dasar sampai medium, teman-teman bisa juga klik link course online yang ada di deskripsi juga. Dan jangan lupa nih teman-teman biar aku makin semangat buat bikin soal, pembahasan dan sebagainya ke depannya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share videonya ke teman-teman kalian, rekan kerja, ataupun siapapun itu kenalan teman-teman yang mungkin lagi mau belajar Excel biar makin paham, biar banyak orang yang bisa Excel. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat sekali lagi dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu teman-teman dan terima kasih sekali lagi.